Kali ini kami akan memberikan sebuah materi ya berkenaan dengan peningkatan mutu ya, pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, hal ini penting supaya nanti kita mengetahui bagaimana sih kita dalam mengelola sekolah, kemudian meningkatkan mutu pembelajaran, kemudian berkenaan dengan itu juga akan meningkatkan mutu dari lulusan atau output sekolah tersebut. Baik, kita yang pertama akan membahas terkait dengan bagaimana nanti konsep dasar terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Jadi kita nanti ada 3 materi, ini yang materi yang pertama, nanti akan berkenaan dengan konsep dasar terlebih dahulu. Nah, kita akan coba memberikan outline-nya, di mana nanti yang pertama adalah konsep dasar pendidikan yang bermutu, kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan dan peningkatan mutu pendidikan, kemudian yang ketiga itu nanti berkenaan dengan triangle peningkatan mutu sekolah, pihak-pihak mana saja yang nanti punya keterkaitan untuk peningkatan mutu sekolah. Kemudian yang keempat, saran dan upaya peningkatan mutu dan kualitas dari sekolah. Baik, saya langsung saja untuk akan memberikan materi ya. Konsep dasar pendidikan mutu. Nah, kita berawal dari sini nanti akan melihat bagaimana sih sistem pengelolaan di sebuah lembaga pendidikan ya. Bagaimana nanti kita akan meningkatkan mutu dan kualitasnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita akan mencoba untuk mengurai terlebih dahulu deskripsi sederhana terkait dengan peningkatan mutu. Nah, banyak sekali definisi yang mungkin sudah disampaikan para ahli, ya, para pakar terkait dengan mutu. Nah, di sini saya akan coba untuk memberikan sedikit deskripsi yang sederhana saja, supaya nanti memudahkan kita dalam memahami, begitu ya. Nah, definisi peningkatan mutu sendiri merupakan sebuah tindakan yang diambil ya satuan pendidikan dalam upaya memperbaiki proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan. Nah, melalui peningkatan proses dan aktivitas seluruh stakeholder yang ada. Jadi di sini kita bisa melihat kata kuncinya bahwa adanya upaya tindakan untuk memperbaiki proses dan juga hasil dari penyelenggaraan pendidikan supaya sesuai dengan arah kebijakan pendidikan ya mungkin nanti secara nasional dalam meningkatkan proses dan aktivitas ya, seluruh stakeholder, artinya elemen-elemen, komponen-komponen yang ada dalam sekolah itu nanti mempunyai tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan peningkatan mutu tersebut. Nah, ini definisi secara sederhana. Gitu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa kenapa mutu itu perlu dilakukan atau peningkatan mutu tersebut perlu dilakukan ya. Urgensi dari peningkatan mutu pendidikan itu adalah untuk prasyarat, artinya sebelum syarat-syarat lain dipenuhi dalam mempercepat tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadaban melalui proses belajar dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, siapa potensi yang dimiliki dalam hal ini adalah siswa begitu ya, yang akan menjadi kompetensi manusia yang meliputi semua aspek dalam spektrum kehidupan manusia. Jadi nanti akan banyak aspek-aspek yang memang nanti harus digali, dikembangkan, diarahkan dari potensi yang dimiliki oleh para peserta didik begitu ya. Sehingga nanti akan berhubungan dengan kompetensi, menjadikannya sebuah kompetensi yang nanti penting ketika dia dipakai dalam kehidupannya. Nah, biasanya dalam konteks pendidikan, ya, pembelajaran itu nanti berkenaan dengan 3 aspek penting, kognitif, afektif, dan psikomotor, begitu. Kemudian yang berikutnya, berkenaan dengan urgensi ini juga nanti kita melihat ada 4 hal. Yang pertama, kebijakan.
Nah, kebijakan ini memang nanti melingkupi seluruh hal yang berkenaan dengan apa yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Itu penting karena dia nanti yang akan melandasi apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu nanti dicapai ya, sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Dan ini sifatnya lebih luas atau dalam hal ini mungkin global, nasional. Gitu ya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kepemimpinan sekolah. Jadi peningkatan mutu itu nanti juga akan berkenaan dengan kompetensi yang dimiliki oleh sekolah. Dalam hal ini nanti diwakili oleh kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah mempunyai visi ke depan yang baik, mempunyai kebijakan secara internal di sekolah yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Nah, itu nanti diejawantahkan dalam bentuk misi-misi ya, pelaksanaan secara detail mungkin dalam pengelolaan sekolah tersebut. Entah nanti berkenaan dengan proses pembelajarannya, hasil pembelajaran, dan juga rencana tindak lanjut dari hasil yang sudah didapatkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dalam peningkatan mutu itu juga nanti membutuhkan infrastruktur yang memadai. Artinya komponen-komponen yang mendukung dalam pelaksanaan itu juga perlu apa istilahnya itu dilakukan atau disiapkan. Ya, contoh misalnya berkenaan dengan proses pembelajaran, maka hal-hal yang mendukung itu perlu disiapkan. Media misalnya, terus kemudian kurikulum, kemudian rancangan pembelajaran, rancangan evaluasi, dan sebagainya itu nanti menjadi hal-hal yang penting untuk disiapkan. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting juga berkenaan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana dalam proses pembelajaran itu tujuan-tujuan yang diharapkan itu nanti dapat dilaksanakan oleh pendidik, dalam hal ini guru, untuk disampaikan kepada siswa. Nah, proses pembelajaran ini nanti juga membutuhkan beberapa hal yang berkenaan dengan capaiannya. Contoh misalnya kompetensi dari guru. Bagaimana guru yang dia punya kualitas yang baik, komunikasi yang baik, kemudian juga punya kreativitas ya, yang berkenaan dengan proses pelaksanaan pembelajarannya, itu nanti penting supaya nanti siswa itu mendapatkan informasi secara komprehensif. Artinya siswa memahami banyak hal sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, ini berkenaan dengan tadi beberapa hal penting dalam peningkatan mutu. Kemudian kita juga akan berbicara terkait dengan dasar hukumnya. Nah, kenapa dalam pendidikan itu peningkatan mutu sekolah itu penting? Nah, kita mungkin akan mengambil pada 3 dasar hukum. Yang pertama, terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Di sana nanti banyak disampaikan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah, apa yang perlu disiapkan oleh sekolah, kemudian apa yang ingin dicapai oleh sekolah, di situ disampaikan atau dijadikan sebuah dasar pelaksanaannya. Nah, kemudian juga kita melihat pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Artinya tujuan secara nasional yang ingin diharapkan itu kemudian akan dibuat standarnya. Supaya apa? Nanti ketika pelaksanaan itu mempunyai dasar yang jelas capaiannya. Ya, itu nanti menjadi salah satu hal yang penting bahwa pencapaian dari standar nasional ini nanti menjadi dasar juga dalam melihat seberapa besar kualitas dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan yang dilaksanakan, dan juga seberapa besar kualitas dari lulusan atau output dari pendidikan tersebut, sehingga nanti perlu dilihat di situ. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dasar hukum yang kemudian menjadi dasar itu adalah Peraturan Menteri ya, Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek tentang Asesmen Nasional ya, nomor 17 tahun 2021. Nah, asesmen ini menjadi satu hal penting
karena nanti dia akan menilai terkait dengan proses pelaksanaan dan juga terkait dengan hasilnya. Nah, di sanalah kemudian muncul dua bentuk apa namanya itu instrumen-instrumen yang dipergunakan supaya nanti memudahkan dalam mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah latar belakang. Nah, kita bisa melihat bahwa di Undang-Undang Sisdiknas tadi ada beberapa pasal dan ayat yang lebih menegaskan terkait dengan konsep peningkatan mutu sekolah tersebut. Nah, bisa dilihat misalnya pada pasal 5 ayat 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kualitas pendidikan itu menjadi jaminan supaya proses pembelajaran nanti juga tercapai dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah setiap warga mempunyai hak yang sama di situ. Kemudian di pasal 11 ayat 1 juga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Artinya proses pembelajaran itu nanti perlu diperhatikan betul supaya semuanya mendapatkan ya pendidikan yang bermutu dari jenjang pendidikan yang rendah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, kemudian di standar nasional tadi dari apa namanya dasar hukum tadi dari undang-undang kemudian peraturan pemerintah kita juga bisa melihat pada pasal 1 ayat 2 di mana standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal, artinya yang harus dicapai tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekali lagi standar nasional ini menjadi sebuah patokan atau panduan atau batas ya kriteria yang harus dicapai begitu ya. Kemudian di pasal 3 ayat 2 juga disebutkan standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum ya dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Artinya apa? Ketika standar itu nanti sudah ditetapkan, maka dia menjadi acuan atau patokan dalam pengembangan kurikulum yang berkenaan dengan materi-materi yang disampaikan dalam pendidikan atau proses pembelajaran, ya, penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nah, kemudian juga deskripsi dari apa namanya standar nasional pendidikan tersebut juga pada pasal 3 ayat 3, di mana standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Artinya apa? Ada nanti dinamisasi dalam proses pelaksanaan tersebut ya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Artinya mutu pendidikan nanti perlu terus menerus dilaksanakan ya supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Pada pasal 6 ayat 1, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan yang dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Nah, di sini lebih penekanan pada jenjang pendidikan yang rendah. Dalam hal ini adalah pendidikan dasar, di mana ada 3 poin penting: karakter, kompetensi literasi, dan numerisasi. Ya, berarti nanti dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dia akan berbeda begitu. Kemudian juga di pasal 27 ayat 1 disampaikan bahwa standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa pengelolaan lembaga itu nanti juga perlu ada standarnya, gitu ya. Nah, perencanaan kegiatan sendiri pendidikan itu bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Artinya, pada pasal 28 ayat 1 ini disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan itu nanti juga selalu melaksanakan evaluasi.
apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, kemudian apa tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Pada pasal 28 ayat 2, selanjutnya disebutkan bahwa perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka panjang. Artinya nanti ada tahap-tahap yang dilaksanakan. Rencana jangka pendek dan jangka panjang. Oke, kemudian yang berikutnya pasal 46 ayat 1. Nah, di sini berkenaan dengan evaluasi pendidikan itu nanti dilaksanakan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah. Jadi ada peran dari pemerintah pusat ya dalam hal ini melaksanakan evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan itu nanti dilaksanakan oleh menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya sekolah yang melaksanakan di tingkat lebih rendah, program pendidikan kesetaraan, kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, dan pemerintah daerah. Artinya nanti ada tahap-tahap dari evaluasi tersebut dari jenjang pemerintah pusat, daerah, sampai ke sekolah, begitu ya. Kemudian pada pasal 46 ayat 2, evaluasi sistem pendidikan dilakukan paling sedikit berdasarkan 5 hal. Yang pertama, efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik. Dan yang kedua, tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan. Yang ketiga, kualitas dan relevansi proses pembelajaran. Yang keempat, kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Dan yang kelima, jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam pengelolaan ya, pendidikan, dalam hal ini nanti penyelenggara pendidikan, sekolah, itu nanti dia harus punya beberapa hal yang berkenaan dengan penyelenggaraannya, ya, berkenaan dengan jumlah peserta didik, ya, tenaga pendidikan dan sebagainya. Itu punya proporsi yang sudah ditentukan. Kemudian pasal 46 ayat 3, evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional. Jadi artinya evaluasi itu nanti dilakukan secara menyeluruh ya di tingkat nasional. Dan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Kemudian pada pasal 46 ayat 4, asesmen nasional mengukur terkait dengan apa? Kompetensi peserta didik, kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Jadi artinya penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan secara nasional itu nanti banyak bidang yang akan dievaluasi. Ya, kompetensi peserta didiknya, kemudian kualitas pembelajarannya, dalam hal ini proses pelaksanaan, kualitas dari sekolah tersebut sendiri, dalam hal ini nanti berkenaan dengan apa istilahnya itu peningkatan ya mutu dari sekolah, dan juga nanti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kemudian di pasal 46 ayat 6, hasil dari evaluasi sistem pendidikan menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil satuan pendidikan, profil program pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Jadi nanti ada banyak hal yang perlu dicapai dari evaluasi tersebut. Nah, di pasal 46 ayat 7 lanjutan dari ayat 6 tersebut menjelaskan terkait dengan profil pendidikan. Bagaimana profil pendidikan merupakan laporan komprehensif atau menyeluruh terkait dengan layanan pendidikan dasar menengah yang digunakan sebagai landasan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah dan penetapan rapor pendidikan. Artinya nanti pada penyelenggaraan pendidikan itu nanti akan dilihat bagaimana indikator keberhasilan, dalam hal ini nanti rapotnya atau hasil akhir dari catatan-catatan yang sudah dicapai. Nah, di keterangan berikutnya terkait dengan asesmen nasional ya. Pada pasal 11 ayat 1,
hasil asesmen nasional itu nanti terinput secara sistem dalam basis data kementerian. Jadi artinya ketika kita akan menilai pendidikan nasional, maka nanti data itu nanti masuk ya secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Pada pasal 11 ayat 2, Kementerian melakukan analisis hasil asesmen nasional. Jadi akan dilihat secara menyeluruh bagaimana tiap-tiap sekolah tersebut mencapai target pendidikan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, di pasal 11 ayat 3, hasil analisis ya, digunakan sebagai bagian evaluasi sistem pendidikan oleh Menteri. Dalam hal ini nanti secara struktural ya, Kementerian Pendidikan itu nanti mempunyai tugas untuk mengevaluasi juga semua proses pelaksanaan, semua hasil dari proses pendidikan yang dilakukan, supaya nanti akan dilihat seberapa besar capaian yang sudah dilakukan, kemudian apa saja yang perlu diperbaiki dari belum tercapainya target-target yang sudah ditetapkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa secara dasar kita mengetahui bahwa pendidikan nasional itu merupakan satu hal penting untuk meningkatkan kompetensi semua masyarakat dalam bentuk proses penyelenggaraan pendidikan yang nanti didasarkan pada potensi masing-masing. Jadi dalam hal ini di peningkatan mutu pembelajaran di sekolah ini nanti di konsep dasarnya kita masih menjelaskan terkait dengan tadi berkenaan dengan ketentuan dari pemerintah yang menjadi dasar dalam peningkatan mutu pembelajaran. Nah, di materi berikutnya nanti kita akan masuk pada materi-materi pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Baik, saya kira ini dulu bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita nanti akan ketemu dalam materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.